Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di sana masih sehat dan juga dalam keadaan yang baik. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, harap kalian masih tetap semangat untuk belajar. Oke, untuk di bab ketiga ini, kita akan membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi akan dibahas di dalam SD, SMP maupun SMA. Mungkin hanya tingkatannya saja berbeda. Tapi untuk kelas 8 ini teks eksposisi berada di bab ketiga. Teks eksposisi itu apa? Kita lihat ya video selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada penjelasan teks eksposisi, di sini kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, maka siswa diharapkan dapat mengidentifikasi informasi teks eksposisi, menyimpulkan isi teks eksposisi, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer. Itu adalah tujuan dari pembelajaran yang perlu kalian kuasai dan juga kalian harus mengerti. Jadi jangan sampai ketika mau belajar kalian nggak tahu itu tujuannya apa. Nah, ini adalah tujuan dari teks eksposisi itu. Tahukah kamu apa itu teks eksposisi? Pernah nggak sih kalian itu membaca teks tersebut? Teks eksposisi merupakan suatu jenis teks yang menjelaskan atau memaparkan suatu hal berdasarkan tujuan tertentu yang disertai dengan fakta ataupun bukti. Untuk menguatkan uraian dalam teks eksposisi biasanya menggunakan juga seperti gagasan, bukti ataupun pendapat dari para ahli dalam tulisannya. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk memperkuat statementnya kita. Dalam mempelajari teks eksposisi, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menuangkan ide, perasaan, dan pendapat dalam suatu tulisan. Teks eksposisi bukan hanya berguna dalam memaparkan suatu hal, namun juga dapat mengasah kemampuan memecahkan suatu masalah yang kita hadapi. A. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan dari para pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Biasanya untuk teks eksposisi ini mengungkapkan atau melaporkan tentang sesuatu hal yang bersifat ilmiah. Misalnya tuh seperti bagaimana proses hujan, kemudian pemanasan global. Jadi semuanya itu bisa dibuktikan dan juga akan memuat beberapa teori yang ketika kita state teori tersebut itu tidak bisa dibantahkan. Misalnya proses hujan itu dari air laut yang kena sinar matahari, kena panas, akhirnya dia menguap, kemudian masuklah ke dalam awan, diserap oleh awan, kemudian dari awan tertiup angin, jadi awan itu tadinya di lautan, kemudian dia pindah ke daratan. Nah, itu semuanya adalah fakta. Nah, kalau misalnya kita mengarang, nah itu udah beda lagi, kita nggak bisa membuktikan. Sedangkan untuk fakta dari hujan tersebut sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Kemudian gaya informasi yang mengajak. Biasanya menjawab pertanyaan adik Simba, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Gaya bersifat informatif, artinya memberikan informasi kepada seseorang. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Penyampaiannya singkat, padat, akurat. Penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Karena ini adalah
sebuah penelitian, jadi harus menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang dipakai pada forum-forum tertentu. Berbeda dengan bahasa yang non formal, yaitu bahasa percakapan. Karena ini adalah suatu ilmu, suatu penelitian, maka harus menggunakan bahasa yang baku. Jadi semua orang bisa mengetahui, semua orang bisa mengerti maksudnya itu apa. Kemudian tak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Jadi kita nggak boleh paksain seseorang. Kalau misalnya statementnya kita orang harus ngikutin, enggak, tapi dikembalikan lagi kepada pembaca. Untuk ciri-ciri teks ini sebenarnya memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang dalam bahasa Indonesia sendiri untuk macam-macam teks itu banyak. Ada teks narasi, argumentasi, persuasi, kemudian ada lagi eksposisi, eksplanasi. Memang semua itu banyak cirinya. Jadi banyak macamnya. Jadi untuk membedakan yaitu dipersempitlah menggunakan ciri-ciri. Ciri-ciri di sini akan mempermudah kita untuk dalam pembuatan, kemudian juga dalam mengidentifikasi sebenarnya teks ini tuh berupa apa. Nah, untuk dari teks eksposisi ini dia kan bersifat kayak penjelasan, kemudian penjelasannya harus yang apa aja nih syarat-syaratnya. Ketika syaratnya itu semua sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa teks tersebut adalah teks eksposisi, bukan teks narasi ataupun teks eksplanasi. B. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Menyimpulkan isi suatu teks dapat dilakukan dengan menyatukan ide pokok atau gagasan utama dari setiap paragraf. Ide pokok itu biasanya ada di awal, di akhir, ataupun di keduanya. Jadi ada yang deduktif, induktif, dan juga ada yang campuran. Tapi biasanya untuk ide pokok ini dia itu menggunakan deduktif, yaitu ide pokoknya ada di awal atau di kalimat pertama dalam paragraf. Kemudian menggunakan gagasan utama. Gagasan utama itu jadi inti dari satu paragraf. Nah, di sini gagasan utama dan ide pokok itu berbeda ya. Kalau misalnya ide pokok kita bisa langsung lihat di awal atau di akhir. Tapi kalau untuk gagasan utama kita harus membacanya terlebih dahulu baru kita menyimpulkan paragraf tersebut berisi tentang apa. Setiap teks itu memiliki gagasan utama yang dijelaskan melalui uraian dalam setiap paragraf. Jadi kalau untuk gagasan utama pertama adalah ide pokoknya dulu dikemukakan baru penjelas, atau penjelas dulu baru ide pokoknya. Jadi itu tergantung dari penulisan teks tersebut. Kemudian pada bagian awal itu biasanya adalah ide pokok, kemudian disokong atau didukung menggunakan penjelas-penjelas ataupun opini dari si penulis. Tahukah kamu unsur pembangun dalam setiap paragraf? Dalam satu paragraf itu terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama dan kalimat penjelas akan menjabarkan suatu ide pokok dalam masing-masing paragraf. Jadi kalau misalnya paragraf utama di situ adalah ide pokoknya dulu. Ide pokok itu biasanya bersifat fakta. Jadi dia tuh statementnya dulu nih dalam satu kalimat tersebut. Setelah itu karena memang tidak cukup untuk mengungkapkan dalam satu kalimat saja, maka dibutuhkanlah penjelas-penjelas itu atau berupa opini juga bisa. Jadi opini itu tidak boleh opini yang tidak berdasarkan fakta. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari teks eksposisi. Teks eksposisi di sini memiliki beberapa jenis berdasarkan pengembangan paragrafnya. Jenis-jenisnya itu diantaranya adalah yang pertama adalah teks eksposisi definisi, yaitu teks eksposisi yang memaparkan suatu pembahasan atau suatu kerangka untuk mengungkapkan suatu makna yang ada. Karena memang di sini definisi berarti dia akan menggunakan kata misalnya burung adalah atau burung merupakan. Jadi itu adalah kata-kata yang menunjukkan kalau di teks tersebut itu akan menjelaskan suatu hal. Kemudian yang nomor 2 ada teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses yang mengurutkan suatu tata cara atau langkah-langkah sesuai urutan yang telah ditentukan. Misalnya kayak tadi proses terjadinya hujan, kan urutannya pertama kayak dari air laut yang terkena sinar matahari, kemudian airnya itu menguap,
karena menguap kemudian diseraplah oleh awan. Itu kan adalah urutannya. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba air itu diserap sama awan gitu, air mana nih, atau tiba-tiba langsung kayak hujan lah, asalnya itu dari mana? Karena memang kita mau membuat proses hujan, nggak mungkin kan harus hujan dulu. Nah itu maksudnya ada proses. Jadi ketika kamu melewati suatu proses, maka itu tidak akan menjadi valid informasinya. Jadi memang harus beruntut dari bagian awal, tengah, sampai dengan akhir. Kemudian nomor 3 adalah teks eksposisi laporan, yaitu teks eksposisi yang melaporkan suatu rangkaian hasil pengamatan, kemudian pengalaman ataupun peristiwa. Untuk eksposisi laporan di sini misalnya kayak penelitian sih, misalnya pengamatan di sini contoh bagaimana sih caranya toge itu berkembang dari biji kacang hijau. Nah itu ada diteliti, misalnya hari pertama itu berbentuk masih kacang hijau, kemudian hari kedua tunasnya sudah mulai muncul. Nah disitulah disampaikan dari segi laporannya, karena memang di situ kita melakukan pengamatan. Atau misalnya pengalaman, jadi pengalaman yang telah kamu lalui itu apa yang bisa dijadikan sebagai teks eksposisi. Ataupun peristiwa, misalnya terjadinya kecelakaan atau terjadinya gempa bumi atau peristiwa-peristiwa alam yang lainnya. Kemudian yang nomor 4 adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hal dengan cara membandingkan antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya bisa diterima. Kemudian yang kelima adalah teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi yang menggambarkan suatu pembahasan dengan hal yang bisa mewakili yang dibahas dalam bagian pembahasan tersebut. Jadi ilustrasi di sini seperti penggambaran. Kemudian teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi yang mengelompokkan bagian-bagian tertentu sehingga menjadi lebih terstruktur secara tepat dan jelas sesuai dengan bidangnya. Itu adalah macam-macam dari teks eksposisi. Kemungkinan untuk teks eksposisi ini sebenarnya tidak begitu kayak misalnya teks eksposisi di atas itu termasuk apa gitu. Nah itu juga tidak perlu dihafal banget, tapi kamu hanya perlu mengerti definisi itu. Misalnya penjelasan, proses itu misalnya, oh jadi proses dari awal sampai dengan akhir. Kalau misalnya laporan berarti sesuatu yang dilaporkan, perbandingan berarti ada dua hal yang dibandingkan, entah itu persamaan ataupun perbedaannya. Ilustrasi berarti penggambaran, kemudian klasifikasi yaitu pengelompokan. Kamu hanya cukup tahu itu saja, nggak perlu harus dihafal banget, karena memang biasanya untuk soal-soal di situ dia tidak akan menanyakan teks tersebut termasuk teks yang apa. Tapi kalau untuk soal lebih kepada contohnya. C. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Pertama, kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi di sini terbagi atas 3 macam, yaitu pertama adalah awal, pembuktian, dan juga penegasan. Yang pertama itu adalah bagian awal. Bagian awal biasanya dikenal sebagai tesis. Nah, tesis di sini adalah pendapat penulis atau orang lain mengenai suatu permasalahan ataupun topik tertentu. Pendapat penulis harus berdasarkan fakta, yaitu benar-benar terjadi. Kemudian pada bagian ini, penulis mengungkapkan pendapat, persetujuan, penolakan, pembenaran, penyanggahan, pengakuan, atau penentangan terhadap suatu topik. Kemudian bagian yang kedua adalah pembuktian, yaitu berupa argumen. Argumen ini apa? Yaitu memaparkan fakta-fakta yang mendukung pendapat penulis. Pengungkapan bukti-bukti fakta yang menjelaskan tentang awal penulis terdapat pada bagian ini. Kemudian penjelasan dan pemaparan dilakukan lebih rinci. Karena tadi di bagian awal kita sudah mengungkapkan pendapat, kemudian untuk di bagian yang kedua ini kita akan menjelaskan dari pendapat kita tersebut. Kemudian bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu artinya kita menegaskan kembali, jadi memperkuat kembali bukti-bukti yang ada dengan fakta yang terdapat di dalam argumen tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi terdapat unsur kebahasaan yang menandai teks tersebut. Berikut adalah unsur-unsur dari kebahasaannya. Pertama adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata
hubung. Kata hubung di sini merupakan kata penghubung antara kata, kalimat, ataupun paragraf. Banyak sekali penjenisan dari konjungsi, salah satunya yaitu konjungsi sebab akibat meliputi atau menggunakan kata karena, sebab, sehingga, ataupun akibat. Jadi konjungsi di sini gunanya itu banyak sekali. Yang pertama itu bisa menggabungkan dua kalimat yang tadinya itu nggak bisa disatuin, karena adanya konjungsi bisa disatukan. Atau menggabungkan dari dua paragraf antara paragraf satu dengan paragraf lain. Ketika misalnya dia itu tidak menggunakan konjungsi, biasanya akan ada gap. Jadi kok kayaknya aneh gitu, nggak nyambung, maka dibutuhkanlah kata penghubung tersebut, jadi kayak menyambungkan dari awal sampai dengan yang akhir. Kemudian yang B yaitu pronomina atau kata ganti. Kata ganti di sini adalah yang menggantikan promina ataupun frasa nomina. Pronomina di sini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang biasanya itu menggunakan person tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, muku, sama si. Dan juga persona yang jamak. Contohnya kayak kami, kita, kalian, mereka, hadirin, dan juga para. Pronomina non persona atau kata ganti yang bukan orang di sini menggunakan pronomina yang petunjuk. Contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina penanya. Contohnya seperti apa, mana, siapa. Kemudian adalah verba, yaitu kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar dari perbuatan yang dilakukan, atau bisa juga proses ataupun keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dilihat dari bentuknya, kemudian verba sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologi. Morfologi di sini bisa seperti afiksasi, reduplikasi, kemudian komposisi. Contohnya nih seperti biasanya dikenal sih dengan kata dasar: mandi, pergi, tiba, turun, jatuh, tinggal, makan, minum. Kemudian verba turunan merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologi. Jadi sudah ada penambahan dari afiksasi, reduplikasi, komposisi. Contohnya nih seperti melebur, mendarat, berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, mempertanggungjawabkan. Jadi katanya itu tidak memuat dari kata dasar karena memang sudah ada penambahan dari itu ataupun dari akhiran yaitu kan, ataupun pengulangan kata. Itu semuanya dimaksud dengan kalimat yang ataupun kata yang sudah melakukan proses morfologi. Kemudian adjektif, yaitu kata sifat, merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan juga binatang. Contohnya itu cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif. Itu adalah contoh dari kata adjektif, yaitu kata sifat. Biasanya untuk kata sifat sini adalah kata yang melekat pada sesuatu ataupun seseorang. Terakhir adalah adverbia, yaitu kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan juga yang lainnya. Contohnya di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan juga lain sebagainya. D. Menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyajikan gagasan dan juga pendapat dalam bentuk teks eksposisi, yaitu pertama kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Jadi untuk topik tulisan di sini bisa meliputi pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, bahasa, ataupun politik. Untuk menentukan topik, disarankan kamu harus mengambil sesuatu yang kamu kuasai dan juga kamu sukai. Karena ketika kamu akan mengkaji, maka kamu akan enjoy, menikmati cara seperti membacanya, mengumpulkan datanya, ketimbang kamu ingin membuat sesuatu yang wah tapi kamu tidak menguasai. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumentasi.
Hal ini bisa diperoleh misalnya itu dari internet, penelitian, dari buku, para ahli, ataupun surat kabar. Jadi biasanya untuk pengumpulan bahan di sini membutuhkan bukti fisik, ataupun misalnya kalau ucapan dari seseorang sebenarnya agak sulit. Jadi untuk bukti di sini lebih mengutamakan yaitu bentuknya itu tertulis. Entah itu mau buku misalnya dari internet kayak berupa blog, tapi hati-hati untuk pengambilan data dari internet. Kamu harus tahu apakah data tersebut itu adalah merupakan karya ilmiah ataupun valid, karena memang dari internet sendiri kayak antara blog satu dengan blog yang lainnya terkadang suka ada yang namanya itu copy paste. Nah, itu yang perlu dihindari. Ketika kamu ingin mengambil referensi dari internet, misalnya kan kamu harus mengambil sumber yang valid. Misalnya itu kamu boleh mengambil dari blog, tapi kamu lihat dulu di situ pembuatannya itu tanggal, kemudian judul, pengarang, itu semua harus ada. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, ya berarti itu tidak bisa dibilang valid. Jadi lebih ke kehati-hatian. Jadi untuk valid ataupun kamu itu khawatir berita tersebut valid atau tidak, misalkan untuk mengambil buku saja atau bisa mengambil seperti e-book. Jadi memang ya sesuatu yang berbentuk buku, insya Allah di situ sudah valid dan juga banyak diakui. Kemudian yang ketiga adalah membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang ditulis, yaitu berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, langkah ini tuh sangat penting supaya tulisan yang kita buat itu menjadi tersusun rapi, sistematis, dan tidak tumpang tindih. Artinya nggak ada informasi yang double. Sistematis itu yang pertama tesis, kedua itu penegasan, ketiga itu adalah penegasan ulang. Berarti itu sistematis, jadi sesuai dengan urutannya. Mengembangkan tulisan berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Jadi untuk membuat kerangka di sini biasanya itu kita tulis dulu per poin. Misalnya kalau dari kata kita buat menjadi kalimat, kalimat kita membuat jadi paragraf. Merangkai argumen serta bukti-bukti ataupun data yang ada yang telah kita kumpulkan menjadi suatu tulisan yang lengkap dan juga padu. Jadi karena memang tadi kita sudah menentukan ide pokok, ketika membuat membuat kerangka, setelah itu dari kerangka tersebut kita kembangkan lagi. Kalau misalnya tadi dari per poin kita berbentuk dari paragraf, nah dari paragraf tersebut kita edit lagi, harus mengenai atau harus memuat yang namanya itu argumentasi. Jadi ketika itu semua data-data yang kita butuhkan itu sudah lengkap, sudah memenuhi syarat, barulah kita melakukan proses editing dulu. Editing di sini yaitu kita merecek kembali sudah betul atau belum kaidahnya, dari kaidah kebahasaan, kemudian kaidah dari penulisannya. Jadi kita recheck kembali. Kenapa sih harus ada yang namanya di editing atau kita recheck lagi? Karena untuk menghasilkan suatu karya yang bagus itu melewati proses yang lama. Jadi nggak langsung instan gitu. Nah, makanya dibutuhkanlah proses yang namanya editing. Sama seperti ketika kamu ingin membuat buku, kamu masukkan kepada penerbit, dari penerbit juga pasti akan menyeleksi dulu di mana kata-kata yang pantas, yang tidak pantas. Karena untuk kita yang membuat karya, pasti kita akan selalu menganggap karya kita itu yang paling hebat, karya kita itu udah sempurna. Tapi ketika dikoreksi sama orang lain, ternyata ya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah, disitulah jadi ada yang namanya itu pengkoreksian antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk mencegah karya tersebut itu di luar dari jalurnya, jadi tetap suatu karya yang menarik, karya yang pantas dibaca untuk kalangan tertentu. Misalnya kalau kamu membuat suatu laporan tentang misalnya yang cocok dibaca untuk anak kecil, jadi akan disesuaikan dengan bahasanya mereka, atau misalnya untuk anak remaja disesuaikan juga. Jadi semuanya itu butuh penyesuaian terhadap siapa sih objek ataupun sasaran yang dijadikan target. Demikianlah penjelasan yang Miss paparkan tadi. Semoga apa yang Miss jelaskan di video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu, menambah wawasan kamu, dan juga menambah pengertian kamu tentang teks eksposisi. Untuk buku yang Miss gunakan di sini, Miss menggunakan buku Sivi Duta Arya. Mungkin akan berbeda dengan materi ataupun
subbab yang kamu punya, karena memang buku kita berbeda, itu juga tidak masalah. Tapi insya Allah secara umum di sini sudah mewakili tentang apa sih teks eksposisi itu. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Jika kamu ada pertanyaan, kamu bisa meninggalkan komentar di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan kamu bisa memahami dan juga mengerti dan bisa mengaplikasikannya ketika kamu mengalami ataupun ketika kamu mempunyai ujian ataupun pengambilan nilai. Semoga semuanya itu bermanfaat dan semoga semuanya itu lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.